Fatawaddo'a, setelah dia buang air kecil, Rasul kemudian berwudu, wa masaha ala khuffaihi, dan di saat berwudu itu pas membasuh kaki, Nabi enggak melepaskan sepatunya. Dia mengusap khuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mukarramun wal muhtaramun, hadirin hadirat semuanya, jamaah Majlis Ta'lim Al-Ghuraba Masjid As-Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bisa kembali bertemu, bertatap muka, bermuwajahah di tempat yang mulia ini dalam rangka mengkaji, mempelajari seputar tentang hukum fikih. Shalawat serta salam tak lupa mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta kepada seluruh pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, tema kita pada malam hari ini kita masih membahas seputar hal-hal yang terkaitan dengan bab thaharah, bab bersuci. Kalau pekan yang lalu kita membahas tentang adab dan etika buang air besar, maka pada kesempatan malam hari ini kita bicara tentang adab dan etika buang air kecil. Jadi tema kita yang kita bahas hal-hal yang masih sederhana, yang hampir tiap hari kita alami bersama, ya. Dan ini perlu kita memang memiliki perhatian lebih terhadap bab tentang thaharah ini. Nah, apa tema kita dalam kitab ini? Selanjutnya kita membahas hal yajuzu lirajuli an yabula qa'iman. Boleh enggak bagi seorang laki-laki untuk buang air kecil sambil berdiri, ya. Jadi mungkin pembahasan kita pada malam hari ini lebih ditujukan kepada kaum laki-laki, ya, kaum laki-laki. Nanti kaum ibu-ibu ada lagi pembahasannya. Boleh enggak gitu Bapak Ibu? Di masjid sini, di WC-nya, toiletnya ada fasilitas buat buang air kecil sambil berdiri, ya. Sambil jongkok, sambil duduk juga ada. Nah, kita ingin melihat apa kata para ulama terkait dengan buang air kecil sambil berdiri ini. Ya. Monggo diminum kopinya Pak, biar gak ngantuk.
Nah, biar nggak ngantuk, minum kopinya lagi panas gitu. Nggak ngantuk gitu, ya, karena panas. Ya, saya minum dulu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Minum sambil kopi. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hukum buang air kecil sambil berdiri ini, dalam kitab ini disebutkan ada 5 hadis Nabi terkait dengan riwayat bagaimana Nabi buang air kecil. Ada 5 hadis. Salah satu sihahun. 3 hadis ini sahih. Sahih itu apa Pak? Hadis yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah bahwa nanti yang diceritakan itu benar gitu. Itu namanya sahih. Fi ahadiha inkaru Aisyah li bauli sallallahu alaihi wasallam qaiman. Nah, satu dari 3 hadis ini ada hadis yang menjelaskan kepada kita tentang penolakan Aisyah, istri Nabi, terkait dengan pendapat bahwa Nabi pernah buang air kecil sambil berdiri gitu. Dan itu hadisnya sahih. Jadi kalau menurut pengakuan dan pernyataan istri Nabi, Aisyah, Nabi itu nggak pernah buang air kecil sambil berdiri gitu ya. Itu yang pertama, nanti akan kita lihat. Wa fitsani, tapi ada hadis yang kedua, hikayatu baulihi qaiman. Hadis yang lain menceritakan justru Nabi pernah buang air kecil sambil berdiri. Tapi berdasarkan penglihatan sahabat yang lain. Bukan berdasarkan Aisyah. Jadi kata Aisyah itu enggak, pokoknya Nabi itu enggak kencing kalau buang air kecil, enggak sambil berdiri. Tapi sahabat yang lain pernah melihat gitu Bapak Ibu. Dan hadisnya sahih. Jadi dua-duanya itu sahih, dua-duanya dibenarkan. Wa fi salis, dan hadis yang ketiga yang sama sahih, sama-sama bisa dipertanggungjawabkan juga. Nabi buang air kecil sambil duduk, sambil jongkok, sahih juga. Jadi kalau sama-sama sahih berarti boleh enggak dua-duanya, Pak? Boleh kan gitu ya? Dengan catatan nanti. Jadi kadang Bapak Ibu rahimakumullah, kita mendapatkan terkait dengan masalah hukum ibadah itu cara praktek ibadah itu kok caranya berbeda-beda, betul nggak Pak? Dalam sholat saja berbeda-beda gitu. Bapak Ibu dalam sholat ketika mulai Allahu Akbar setelah takbiratul ihram, kemudian kita baca doa iftitah, betul? Doa iftitah saja beda-beda. Ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqas sabul abyadu minad danas. Allahumma ghsilni bil ma'i wa thalji wal barad. Ada lagi setelah Allahu Akbar tuh. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Kan itu ya? Ada lagi inni wajjahtu wajhiya lilladzi, dan selanjutnya sampai kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada yang agak panjang itu. Bahkan ada yang lebih simple, pendek. Allahu Akbar subhanakallahumma wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Sholatnya sama, tapi kok ada perbedaan cara baca. Nah, dan itu diperbolehkan Pak, tiga-tiganya. Kenapa? Karena Nabi ketika sholat, ketika dia dilihat oleh sahabat yang satu, bacanya bacaan itu. Tapi ketika dia dilihat oleh sahabat yang lain, bacaannya beda lagi. Jadi selama itu memang bisa
dipertanggungjawabkan hadisnya sahih secara ilmiah, bisa dipastikan nyampe riwayat ini kepada Nabi, berarti boleh diamalkan. Termasuk buang air kecil. Cuma kira-kira kapan, dalam kondisi seperti apa, syaratnya. Kan gitu ya? Nanti akan kita bahas. Nah, sementara dua hadis lagi itu dhaif kata para ulama. Dhaif itu artinya lemah. Dikatakan lemah ini berarti isinya itu masih diragukan. Ini benar enggak sih Nabi seperti ini, kan gitu kan? Jangan-jangan enggak begini. Itu namanya dhaif. Dhaif itu lemah sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil, argumen untuk menetapkan suatu hukum. Karena belum tentu Nabi itu seperti itu melakukannya. Kalau yang sudah pasti, kuat, ikuti saja. Karena Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Nabi. Nah, ya. Apa yang dhaif itu? Salah satunya tentang larangan Nabi kepada para sahabat untuk buang air kecil sambil berdiri. Nanti akan kita lihat ya hadisnya apa. Nah, ini lemah menurut sebagian para ulama. Dalam hadis yang lain lemah juga. Tentang apa? Cerita tentang buang air kecilnya Nabi sambil berdiri dengan alasan itu adalah bagian daripada perbuatan tidak sopan. Hadisnya lemah menurut para ulama. Lalu kesimpulannya apa kira-kira? Kan gitu ya? Kesimpulan hukumnya. Baru nanti kita tarik kesimpulan hukumnya. Baik, Bapak Ibu, kita akan bahas satu persatu. Pertama, tentang pernyataan istri Nabi, Aisyah Ummul Mukminin. Aisyah itu istri Nabi yang paling muda, paling cerdas. Karena riwayat hadis Nabi ya yang diriwayatkan oleh istri-istri Nabi yang paling banyak adalah Siti Aisyah ini. Khususnya kalau bicara seputar tentang masalah urusan-urusan rumah tangga. Perilaku Nabi di rumah. Nah, Aisyah yang menceritakannya. Masalah Nabi mandi, betul? Nabi berhubungan suami istri, maaf. Nabi kalau di rumah ngapain saja, karena kalau sudah di rumah kan para sahabat yang lain tidak bisa mengakses ya kan, yang tahu ya istri Nabi lah gitu kan. Nah, Aisyah bagiannya yang meriwayatkan. Dan dia memang hafalannya sangat kuat. Di antara sekian ulamanya para sahabat dari kalangan ummahat, dari kalangan istri, dari kalangan ibu-ibu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kata beliau begini, man haddatsakum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu. Barang siapa ada di antara kalian para sahabat Nabi yang mengatakan, yang meriwayatkan bahwa Nabi kalau buang air kecil itu berdiri, jangan dibenarkan. Maksudnya Pak, bohong tuh gitu ya. Kata Aisyah. Makana yabulu illa qa'idan. Nabi itu kalau buang air kecil itu dia apa? Duduk, jongkok maksudnya. Itu kata Aisyah. Cuma pertanyaannya, apakah Aisyah tahu kalau buang air kecil Nabi itu tidak di rumahnya, ya kan? Nah, itu yang tidak diketahui oleh Aisyah gitu kan. Yang diketahui oleh Aisyah itu selama di rumah, yang dilihat oleh Aisyah, kalau Nabi itu buang air kecil nggak pernah berdiri. Makanya kata Aisyah, pokoknya berarti kalau ada orang yang mengatakan Nabi itu pernah buang air kecil sambil berdiri, jangan dibenarkan itu. Karena aku nggak pernah melihat kalau Nabi buang air kecil sambil berdiri. Hadisnya sahih.
Tapi masalahnya sahabat yang lain siapa? Huzaifah. Hadis Huzaifah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intaha ila sabatati qaumin. Nabi sampai di sebuah tempat di mana di tempat itu terdapat semacam gundukan sampah, Pak. Gundukan sampah ya. Berarti bukan di rumah, di luar. Dan di luar juga di gundukan sampah. Kata Huzaifah, sahabat Nabi, fabala qaiman. Nabi buang air kecil sambil berdiri. Dan hadisnya sahih. Bukhari Muslim gitu kan. Jadi kalau Bukhari Muslim itu menurut para ulama hadis, tingkatan hadis cukup kuat. Bukhari Muslim, jadi Bukhari Muslim itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari dan Imam Muslim itu ulama hadis yang dia itu sangat ketat untuk menseleksi sebuah pemberitaan. Dan standar seorang layak dan tidak layaknya untuk diterima sebuah beritanya itu sangat ketat sekali, sangat selektif sekali. Makanya kalau ada orang mengatakan Bukhari Muslim sahih, kan gitu kan? Kuat. Jadi, nah, ketika Huzaifah melihat Nabi buang air kecil, tiba-tiba apa? Fanahaitu, maka aku menjauh. Gak enak ya kan? Gak enak melihat Nabi sambil buang air kecil. Faqala, kata Nabi, kamu jangan menjauh, dekat saja gitu kan. Fadanautu, maka karena kata Nabi, dekatlah, aku mendekat, hatta kumtu inda akibaihi, hingga kemudian aku pada waktu itu berdiri di belakang Nabi. Gak jauh, berarti Huzaifah itu melihat dengan dua matanya. Fatawaddo'a, setelah dia buang air kecil, Rasul kemudian berwudu, wa masaha ala khuffaihi, dan di saat berwudu itu pas membasuh kaki, Nabi enggak melepaskan sepatunya. Dia mengusap khuf, mengusap itu menyapu bagian atas sepatunya. Khuf itu sepatu yang menutupi dua mata kaki terbuat dari kulit. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan pernah umroh, pernah haji misalkan, pernah ada orang yang dia itu pakai sepatu bukan sepatu bot ya, yang kulit sambil menutupi dua mata kaki. Nah, itu namanya khuf. Khuf. Dan Nabi pada waktu itu di saat berwudu itu tidak melepaskan sepatunya, Pak. Diusap bagian atasnya. Dan ini kita juga sama Bapak Ibu, kalau kita sedang safar, sedang bepergian, kemudian pas berwudu, sudah basuh muka, tangan, kepala, pas giliran mencuci kaki, diperbolehkan. Kalau seandainya sepatu itu menutup sampai dua mata kaki, gak usah dilepas, Pak. Cukup diusap bagian atasnya. 3 hari 3 malam itu diperbolehkan untuk diusap terus, Pak. Kalau selama 3 hari 3 malam itu nggak pernah dibuka, sedang safar gitu ya, nah itu diperbolehkan. Ini dalilnya begitu. Jadi Bapak Ibu, 2 hadis ini bertentangan, betul gak? Yang satu Aisyah melarang untuk berdiri kalau kencing. Kenapa? Nabi nggak pernah berdiri. Huzaifah mengatakan saya melihat Nabi berdiri. Dan hadisnya sahih. Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang ketiga, hadis Abi Rahman bin Hasanah. Dia menceritakan kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar bersama kami.
Wa fi yadihi kahayatid darqah. Di tangannya Nabi itu megang sejenis tameng. Tahu tameng ya? Perisai. Kalau berperang dulu itu buat jaga-jaga badan kita dari serangan musuh, nah itu namanya perisai. Nabi bawa sejenis perisai itu. Kemudian apa? Fawada'aha summa jalasa. Kemudian dia meletakkan perisai itu, tameng itu, kemudian dia jongkok. Jongkok, kemudian dihalangi dengan perisai itu, dengan tameng itu. Kemudian apa? Fawada'aha summa jalasa khalfaha fabala ilaiha. Kemudian Nabi buang air kecil di balik apa? Tameng itu. Jadi Nabi berarti pernah buang air kecil dalam dua suasana yang berbeda. Pernah berdiri, pernah duduk, pernah jongkok. Dan 3 hadis ini sahih. Kalau hadis sama-sama sahih, itu dua-duanya boleh diamalkan. Namanya thoriqatul jam'i. Digabungkan 2 hadis ini. Boleh diamalkan dua-duanya. Tapi nanti dengan catatan apa? Dalam hadis yang lain sebaliknya, Nabi pernah melarang sahabat untuk kencing sambil berdiri, tapi hadisnya lemah. Apa hadisnya? An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, qala Umar, dia berkata Umar, ra'ani Rasulullah abulu qaiman, suatu ketika aku kencing sambil berdiri dan Rasulullah melihatku. Lihat. Faqala, Nabi berkata, ya Umar, la tabul qaiman, engkau jangan buang air kecil sambil berdiri. Qala fama baltu qaiman ba'd, maka setelah itu aku tidak pernah lagi kalau buang air kecil sambil berdiri, karena Rasulullah pernah melarangku untuk buang air kecil sambil berdiri. Padahal Rasulullah pernah buang air kecil sambil berdiri ya, tapi dia melarang juga. Ada apa di balik itu? Apa alasannya? Ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, dari 5 hadis, yang 3 hadis sahih, yang 2 hadis dhaif, yang 3 hadis sahih itu saling bertentangan seolah-olah isinya. Satu, Nabi pernah melarang, tapi Nabi pernah melakukan juga. Aisyah pernah mengatakan, barang siapa yang melihat dan mengatakan Nabi pernah buang air kecil sambil berdiri, bohong itu. Aku nggak pernah melihat Nabi buang air kecil sambil berdiri. Huzaifah berkata, aku pernah melihatnya. Gitu. Lalu apa kesimpulannya dari 2 hadis ini? Gitu Bapak Ibu. Akhirnya para ulama berbeda pendapat. Ya. Dari 5 hadis, yang 3 sahih, yang 2 dhaif, yang saling bertentangan itu, maka akhirnya para ulama menyimpulkan hukumnya. Lalu pertanyaan, hukumnya apa? Boleh enggak? Halal, haram, sunnah, makruh? Maka pendapat yang pertama, annahu yukrahu min ghairi uzrin. Pendapat pertama, hukumnya makruh kalau tidak ada alasan syar'i. Artinya kalau tidak ada alasan apa-apa yang mendukung, kemudian tiba-tiba kita berdiri, itu cuma makruh saja Pak. Makruh itu kalau bisa jangan dilakukan. Tapi kalau dilakukan juga gak ada sanksi hukum. Nah, biasanya kan di masyarakat kita salah satu contoh yang sering dijadikan hukum makruh itu apa Pak? Merokok katanya kan itu kan. Merokok itu apa? Makruh. Ya. Walaupun ada juga yang mengharamkan. Ada, tapi pada umumnya kalau di Indonesia itu makruh. Kalau bisa ditinggalkan. Tapi para kiai kan banyak merokok. Kiai kan itu kan. Akhirnya apa? Oh berarti makruh tuh. Orang kiai saja merokok. Gak mungkin kalau haram. Kiai kan tahu ilmunya, panutan lagi.
Kiai itu kalau lagi ngaji itu sambil ngebul gitu kan. Kan dilihatnya kiai. Kenapa? Karena makruh. Katanya kan gitu ya. Apalagi Pak biasanya yang dijadikan contoh makruh? Makan pete ke masjid gitu kan. Kalau Nabi sih melarangnya itu bukan pete. Man akalal basol. Barang siapa di antara kalian yang makan bawang, bombay, bawang, ya, maka apa? Janganlah mendekati masjid kami. Kenapa? Karena kalau datang ke masjid ada makhluk Allah yang tersinggung, tersakiti, tidak nyaman. Siapa? Malaikat tuh nggak suka, kan gitu kan? Maka lebih baik apa? Di rumah saja. Kenapa? Karena aroma yang tidak sedap itu membuat apa Bapak Ibu? Malaikat itu tidak suka. Maka kalau bisa jangan ke masjid. Tapi kalau ke masjid makruh. Itu salah satu contohnya. Nah, jadi Bapak Ibu, pendapat yang pertama makruh. Kalau tanpa ada uzur. Uzur itu apa? Alasan yang mendukung dan sepertinya mengharuskan untuk berdiri. Jadi kalau nggak ada alasan sama sekali, makruh saja gitu kan. Itu yang pertama. Siapa yang berpendapat makruh? Itu pendapat Aisyah, Ibnu Mas'ud, Umar, ya, Abi Musa, Sya'bi, dan Imam Ibnu Uyainah. Jadi para ulama mengatakan makruh saja. Kalau tanpa ada alasan yang dibenarkan. Yang kedua Bapak Ibu. Nah, kalau yang kedua, annahu jaizun mutlak. Jaizun mutlak itu apa? Pokoknya boleh, silakan. Enggak makruh kok. Jaiz itu boleh saja. Siapa yang berpendapat boleh, tidak makruh, tidak dilarang, silakan saja. Siapa? Itu pendapat Umar. Sahabat juga. Jadi sahabat saja beda pendapat, bayangkan Bapak Ibu. Di zaman Nabi saja, zaman sahabat masih hidup itu, yang namanya perbedaan itu sudah ada. Jadi kalau kita sekarang ada perbedaan pendapat, khususnya masalah fikih atau apapun, ya jangan kaget. Biasa saja. Sudah sunatullah. Yang penting itu adalah bagaimana ketika kita berbeda pendapat, persaudaraan tetap dijaga, saling menghormati, toleransi, selama masih ada argumen dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena mustahil dalam masalah-masalah furu, masalah khilafiyah, kunut dan tidak kunut akan ada sampai hari kiamat. Ada yang usuli dan tidak usuli, itu pasti ada. Tidak akan berakhir terus. Makanya kita nggak bisa menggiring semua manusia itu untuk satu pendapat dalam masalah apa? Masalah furu itu nggak mungkin. Maka yang lebih penting adalah apa? Cari persamaan, bukan cari perbedaan, ya kan? Dari antara sekian perbedaan itu masih banyak persamaannya. Jangan sampai gara-gara perbedaan pendapat menyebabkan ukhuwah terganggu. Saling menghormati, silakan, biasa saja. Orang sahabat saja berbeda pendapat, ya. Ya. Pendapat yang ketiga, nah ini ada penjelasannya. Annahu idza kana fi mawdu'ir rakhlin la yuraddul baul alaihi jaza wa illa muni. Nah, kalau yang ketiga ada catatan. Bisa boleh, bisa tidak boleh, dilarang. Apabila kita buang air kecil sambil berdiri dan di tempat di mana kalau seandainya tempat itu misalkan di lapangan, di tanah yang tanahnya itu gembur, yang menyebabkan kalau air seni itu jatuh ke tanah itu nyerap langsung dan tidak mengakibatkan apa Pak? Cipratan, percikan, boleh. Tapi kalau seandainya kita buang air kecil sambil berdiri menyebabkan air seni yang jatuh itu balik lagi, nyiprat, kena kain sarung, celana, itu tidak boleh. Jadi berarti kalau begitu,
Kalau pendapat yang ketiga itu, oh berarti substansinya, intinya adalah apa? Masalah najisnya itu. Nah, tinggal kita lihat di tempat buang air kecil sambil berdiri, kira-kira kalau buang air kecil sambil berdiri, misalkan di suatu tempat, kan masjid banyak Pak, ya, setiap masjid rata-rata ada. Itu menyebabkan air seni itu balik lagi nyiprat gak? Kalau aman, boleh. Kalau tidak, jangan. Itu pendapat yang ketiga. Kenapa? Karena ada dua hadis yang berbeda. Satu, larangan dari Nabi. Yang kedua, Nabi boleh melakukannya, pernah melakukannya. Nabi berdiri pada waktu itu di atas tanah dan itu tumpukan sampah. Seperti itu. Itu pendapat yang ketiga. Nah, pendapat yang keempat, annahu la karahatal fil bauli qaiman madama ya'manu irtidadul baul alaihi. Nah, ini pendapat yang dianggap oleh pengarang kitab ini pendapat yang rojih. Rojih itu Pak paling kuat. Hampir sama dengan pendapat yang ketiga. Ya. Tidak dimakruhkan. Kalau tidak dimakruhkan berarti tidak mengapa. Boleh saja silahkan buang air kecil sambil berdiri selama aman gitu kan. Air itu tidak mantul dan nyiprat ke badan kita, kain sarung kita, celana kita, ataupun tempat di mana kita sholat. Kenapa? Ada 4 alasan. 1, alasannya annahu lam yasih syai'un anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fin nahyi an zalika. Alasannya, kenapa pendapat yang keempat ini membolehkan selama air itu tidak menyiprat ke badan kita, ke kain kita, kain sarung kita. Karena apa? Larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan sahabat yang berdiri buang air kecil itu hadisnya lemah kan itu ya? Dilarang tapi lemah. Itu yang pertama. Yang kedua, ma warada fi baulihi jalisan la yunafi jawazul bauli qaiman. Hadis yang sahih terkait dengan duduknya Nabi, jongkoknya Nabi ketika buang air kecil itu tidak serta-merta menafikan, mengharamkan untuk seseorang berdiri atau kencing sambil berdiri. Tapi itu menunjukkan apa? Boleh dua-duanya. Karena Nabi sendiri pernah buang air kecil sambil berdiri gitu Bapak Ibu. Alasannya, kalau begitu Nabi pernah duduk, Nabi pernah berdiri kan gitu. Pilihan jadi. Yang ketiga, li subutil bauli qaiman anin Nabi. Tadi karena memang hadis sahih juga mengatakan Nabi pernah kencing sambil berdiri. Dan yang keempat, lalu bagaimana tentang pernyataan Aisyah, ibunda Ummul Mukminin dalam sebuah hadisnya, dan dia menolak, menafikan barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad SAW berdiri saat beliau buang air kecil, jangan dibenarkan. Karena Nabi kalau buang air kecil duduk, kata Aisyah. Kan itu ya? Dijawab, annan nafya Aisyah tali baulin Nabi qaiman mabniun ala ilmiha bi fi'lihi fi baitihi. Pernyataan Aisyah bahwa barang siapa yang berkata, kalau ada orang mengatakan Nabi buang air kecil sambil berdiri, maka jangan dibenarkan, karena aku tidak melihat kalau Nabi buang air kecil berdiri, dia selalu duduk. Karena berangkat dari penglihatan dia selama Nabi berada di rumah. Itu baik. Kira-kira Aisyah tahu gak ketika Nabi di saat keluar? Gak tahu.
Taunya di saat di rumah saja. Selama di rumah Nabi nggak pernah buang air kecil sambil berdiri. Ya? Fala yunaffa ma waqa'a minhu min baulin qa'iman kharijihi. Maka hadis ini tidak serta-merta menafikan riwayat tentang pernahnya Nabi Muhammad SAW buang air kecil sambil berdiri di luar rumah, gitu Pak. Alhasil berarti lihat kondisinya saja, betul Pak? Kalau kita pingin hati-hati dalam rangka ikhtiyati, khawatir kalau saya buang air kecil sambil berdiri itu, Bapak Ibu, itu air bakal nyiprat. Dan di situ ada tempat di mana kalau kita buang air kecil sambil duduk memungkinkan. Ada, pilih sambil duduk. Tapi kalau nggak ada sama sekali, nah gimana kan itu kan? Yang ada tempat buang air kecil itu sambil berdiri, misalkan ya, itu dalam kondisi uzur. Nah, di saat itulah berarti apa? Dibolehkan. Gitu Pak ya? Kesimpulannya seperti itu. Kesimpulannya seperti itu. Baik. Terkait dengan adab buang air kecil sudah kita bahas. Selanjutnya kita akan bahas tentang sunanul fitrah. Masih ada kaitannya dengan bab toharah, bab kesucian, bersih-bersih. Apa? Tentang sunnah-sunnah fitrah, sunnah-sunnah kesucian yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Yang ini menjadi bagian daripada ciri keunggulan umat Islam yang senang suka dengan hal-hal yang suci. An-nazafatu minal iman. Yang dimaksud dengan sunanul fitrah, mal maksud bi sunanul fitrah apa sih? Yang termasuk sunnah-sunnah kesucian, sunnah-sunnah kita bertoharoh dalam ajaran Islam. Di sini disebutkan yang dimaksud adalah hiya al-khisal allati idza fa'alta ittasafa fa'iluha bil fitrah, yaitu sifat-sifat perbuatan amalan yang kalau kita lakukan amalan ini maka kita layak untuk memiliki sifat atau karakter bahwa kita adalah sudah berada dalam fitrah kesucian yang Allah telah berikan kepada kita semua, yang menyebabkan Allah suka, Allah senang kepada hamba-hambanya yang dia selalu bersuci. Apa saja amalan itu? Ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, amalan ini adalah amalan para nabi, para aulia, para generasi salafus saleh. Apa amalan itu? Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, salah satunya hadis yang menerangkan bahwa amalan yang termasuk bagian daripada kesucian dan Allah suka dengan amalan ini adalah berdasarkan hadis Nabi, al-fitratu khamsun, yang termasuk dalam amalan yang ini bagian daripada amalan toharoh kesucian itu ada 5 diantaranya berdasarkan hadis yang pertama. Satu apa? Al-khitan. Khitan. Bahasa kitanya apa Pak? Disunat, gitu kan? Itu bagian pada fitrah kesucian. Kata Nabi, al-fitratu khamsun, yang termasuk ya fitrah kesucian dan Allah suka dengan ini ada 5. Satu khitan. Yang kedua istihdad. Apa istihdad itu Bapak Ibu? Maaf ya. Istihdad itu memotong bulu kemaluan. Sampai masalah hal seperti itu dalam Islam itu diatur. Coba bayangkan Bapak Ibu. Agama mana coba yang memperhatikan sedetil itu? Bagian daripada ibadah.
Bagian daripada amalan yang paling disukai di antaranya oleh Allah. Dan Nabi mencontohkan kepada kita. Yang ketiga apa? Wa qassus syarib. Memotong kumis. Ya, jadi hal masalah kumis diatur, coba bayangkan Bapak Ibu. Jadi kalau punya kumis, ini khusus buat bapak-bapak ya. Jangan dipanjangin, Pak. Jangan seperti di apa tuh Pak? Sinetron apa? Sule Raja Jagong gitu. Pernah lihat ya Pak? Ada si Jagong itu panjang gitu Bapak Ibu. Itu enggak sunnah Nabi, enggak fitrah itu. Potong, dipendekin. Khusus syarib. Kemudian apa? Wa taklimul azafir. Potong kuku. Kuku diatur Bapak Ibu. Dalam Islam itu termasuk bagian daripada ibadah. Dipotong, jangan panjang. Yang ketiga wanatful abad. Memotong bulu ketiak. Bulu ketiak diatur. La haula wala quwata illa billah. Itulah kelebihan, keunggulan ajaran Islam. Ya. Jadi kalau umat Islam ini konsisten Pak, menerapkan nilai-nilai kebersihan dalam ajaran Islam itu, orang itu sehat-sehat. Betul kan Pak? Sehat. Masalah yang sepele saja diatur Pak itu. Ada 5. Dalam riwayat yang lain, bukan 5, 10. Ada tambahan lagi. Apa Bapak Ibu? Hadis Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata, asrun minal fitrah. Ada 10 amalan yang ini termasuk bagian daripada amalan kesucian. Suci. Allah suka, Allah senang dengan amalan ini. Sederhana. Ya. Tapi luar biasa Bapak Ibu. Nilainya di hadapan Allah. Satu apa? Qassus syarib. Memotong kumis. 1. Nah sekarang ada tambahannya Pak. Apa? Wa i'fa'ul lihyah. Membiarkan jenggot. Jadi kalau ada Bapak Ibu orang yang melihara jenggot, itu bukan teroris Bapak Ibu. Amalan sunnah Nabi. Nabi memerintahkan kepada sahabat untuk membiarkan. Jadi kalau kita nyari amalan-amalan yang sunnah, kalau kita belum bisa melakukan yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Potong kumis, panjangan jenggot, kan itu ya? Kan sunnah. Coba lihat Bapak Ibu, para ulama yang kita kenal keulamaannya. Dari berbagai foto-foto dari ulama dulu sampai ulama sekarang, kita lihat Bapak Ibu. Saya perhatikan selalu mereka itu membiarkan jenggot. Betul nggak Pak? Itu bukan karena tren, bukan Bapak Ibu. Walaupun sekarang jenggot juga bukan menjadi ukuran satu-satunya. Ya, para artis juga ada yang pakai jenggot ya kan itu kan. Ahmad Dhani jenggot kan itu kan. Terus siapa lagi Bapak Ibu? Bukan. Tapi yang membedakan amalan seseorang dan layak untuk mendapatkan reward pahala dari Allah itu apa? Niat. Nah, kita niatnya kalau mau melihara jenggot apa? Ketika ditanya, apa? Nabi memerintahkan. Ya. Memerintahkan. I'fa'ul lihyah. Pak Ustadz, saya kan gak ada jenggotnya, apa harus disambung gitu kan? Jangan. Ya kalau nggak ada, janganlah gitu kan. Mereka yang punya jenggot silakan. Ya. Nanti tapi ada asbabul wurudnya Pak. Ada sebab-sebabnya kenapa? Ya. Nanti akan ketemu hadisnya. I'fa'ul lihyah. Kemudian apa Bapak Ibu? Wasiwak. Siwak. Tahu siwak ya? Siwak itu membersihkan, menggosok gigi dengan kayu. Kayu namanya arks. Bapak Ibu kalau berangkat haji atau umroh itu di tempat-tempat wudhu atau di tempat-tempat toko itu suka ada yang jualan. Kayak akar gitu Pak.
Siwak itu namanya, kayu siwak. Ya. Kata Nabi apa? Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Kalau seandainya aku tidak memberatkan buat umatku ini, saya akan wajibkan untuk bersiwak setiap kali akan melaksanakan sholat. Sholat yang fardu paling tidak sehari kan 5 waktu, betul kan Pak? Biar biasa Pak. Kalau para dokter kesehatan mengatakan bahwa gosok gigi itu sehari berapa kali? 2 apa 3 Pak? 2. Luar biasa Bapak Ibu. Islam itu mengajarkan 5 kali kalau bisa. Dengan siwak itu. Ya, 5 kali. Terus kalau nggak ada siwak, pakai apa? Ya kalau kita sekarang kan pakai sikat kan gitu ya. Dulu Nabi pakai siwak. Tapi sekarang Pak Ustadz ketika ada siwak, ada pasta gigi, ada odol, ini masih hilang nggak kesunahannya? Nggak hilang Bapak Ibu. Nggak hilang. Artinya apa? Walaupun kita misalkan sikat gigi sudah ada, odol ada, mengamalkan gosok gigi pakai siwak, boleh, boleh. Kenapa? Karena kita bukan hanya sekedar tujuan untuk membersihkan gigi. Karena ini sudah menjadi sunnah Nabi, pernyataan Nabi, ada nilai apa? Ibadahnya, nilai sunnahnya, nilai kecintaan kita mengikuti sunnah Nabi. Karena kata yang namanya sunnah itu maja'a anin Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Pokoknya semua yang datang yang dilakukan oleh Nabi, perbuatannya, perkataannya itu adalah sunnah Nabi. Ketika kita mengikuti membersihkan gigi dengan siwak, maka insya Allah kita dapat pahala sunnah Nabi. Ya. Tapi kalau di kultur masyarakat kita itu kalau kita bawa siwak, gosok pakai siwak itu memang agak kurang apa namanya, kurang aman ya, kurang nyaman. Tapi kalau di masyarakat Arab Timur Tengah itu sudah menjadi budaya, emang turun temurun. Saya dulu punya dosen, kalau mau ngajar itu ngeluarin siwak dulu, gini dulu kan itu kan. Bagi kita tuh kayaknya rigid kan itu kan. Mau sholat ngeluarin dulu, seperti itu. Di rumah pakai gosok gigi, pakai pasta gigi. Tapi apa? Karena dalam rangka mengamalkan sunnah Nabi. Kenapa kemudian tidak digantikan saja, cukup dengan sikat atau dan yang lainnya? Ternyata Bapak Ibu, apa sih? Diteliti. Ternyata kayu siwak yang disebut dengan ark itu bukan hanya tujuannya untuk menghilangkan kotoran-kotoran. Ternyata setelah diteliti, dalam kayu siwak itu aromanya, getahnya itu mengandung apa yang disebut dengan apa? Fluoride, apa itu yang di odol itu kan suka ada ya? Seperti itu. Ternyata apa? Memang ada kandungan seperti apa yang ada di dalam odol. Makanya ada odol mereknya siwak. Nah, gitu kan. Seperti itu. Jadi silahkan boleh Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, yang ketiga, wal istinsyaqul ma, menghirup air dari hidung, melalui hidung. Kemarin ketika lagi Covid luar biasa Bapak Ibu, ya kan? Rame. Salah satu ternyata di antara terapinya untuk menghilangkan, misalkan kalau seandainya kita pernah mencium virus atau bakteri kemudian masuk melalui hidung kita, ternyata dengan air, kan itu ya, dengan uap dan yang lainnya. Bayangkan Bapak Ibu, Islam mengajarkan kepada kita 5 kali paling tidak. Kalau bisa kita bersihkan, hidung kita bersih. Sehat umat Islam itu luar biasa. Sudah gigi disiwak, hidung dibersihkan, istinsyaqul ma, menghirup air melalui hidung, dibersihkan lagi, dikeluarkan lagi. Ya, Ibu pernah lihat, Bapak pernah lihat bagaimana tayangan yang ditampilkan oleh salah seorang YouTuber dari Cina atau dari Korea itu ya,
Bagaimana kita menghirup air dengan hidung kemudian keluar lagi, lendir-lendir sampai keluar seperti itu. Ternyata Islam sudah mengajarkan kepada kita 14 abad yang lalu. Ya. Wa qassul azfar, memotong kuku. Wa guslul barojim, mencuci ini nih al-barojim itu, Pak. Sela-sela jari-jari ketika berwudu. Jadi ketika berwudu itu jangan hanya sampai membasuh sikut, tapi apa? Al-barojim. Harus dibersihkan juga sela-selanya, tangan ataupun kaki. Wa natful ibti. Nah, wa nabtul ibti, potong ketiak, wa halqul anat, motong rambut kemaluan, wal intiqasul ma, hemat menggunakan air. Ekonomis. Intiqasul ma. Menggunakan air seperlunya lah gitu kan. Seperlunya. Ekonomis, tidak boros. Ya. Nah, ini Bapak Ibu rahimakumullah termasuk 10. Jadi bukan 5 lagi ditambah lagi apa? 10. Kalau kita amalkan amalan ini setiap hari paling tidak 5 kali, luar biasa Bapak Ibu. Maka umat Nabi ini, umat Islam ini sehat, bersih dari bakteri, dari virus, ya. Kemudian tiap hari kita basuh, karena Bapak Ibu kalau kita punya alat mikroskop, itu kan bakteri itu di sini itu di di pori-pori itu sangat banyak, luar biasa Bapak Ibu. Dan tidak ada yang bisa menghilangkan bakteri-bakteri itu kecuali dengan air. Makanya umat Islam itu tiap hari 5 kali, ibu-ibu yang pakai kerudung, ya kan, dijaga debu yang sampai ke badan kita, bakteri yang sampai ke badan kita. Dulu banyak orang melecehkan nikob itu cadar kan itu kan. Ketika musim Covid kemarin semua pakai cadar kan itu kan. Ternyata setelah diteliti, ada hikmahnya juga ya gitu. Kenapa? Aman dari bakteri yang bisa hingga pindah dari yang satu kepada yang lainnya lagi. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini termasuk amalan kesucian kita. 10 diantaranya khitan. Nah, terkait dengan bagaimana hukum khitan, apakah laki-laki dan perempuan itu sama harus dikhitan atau cukup laki-laki saja? Berapa usia yang layak pas bagi seorang untuk dikhitan? Dan hal-hal yang berkaitan dengan 10 kesucian ini, insya Allah kita akan ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Jadi bab thaharah itu masih panjang Bapak Ibu ya. Kita akan sisir dari hal-hal yang sangat sederhana dan memang ini sudah akrab dengan keseharian kita. Ya. Dan kita harapkan melalui pembahasan ini kita akan mendapatkan gambaran yang jelas, detail dan rinci dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah, 1 jam sudah kita lalui bersama pertemuan kita di malam hari ini. Demikian sementara. Ya, untuk selanjutnya ada waktu beberapa menit kita buka forum tanya jawab seperti biasa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.